Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru, para santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya yang kami muliakan senantiasa terlimpah curahkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berada, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, diberikan kelancaran serta keberkahan rezekinya, mendapatkan kebahagiaan dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran disebut dengan I'jazul Quran. I'jazul Quran maksudnya adalah menetapkan kelemahan jin dan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif atau kelompok atau bersama, untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Jadi I'jazul Quran berarti menetapkan kelemahan baik jin dan manusia, baik secara individu atau perorangan maupun secara berkelompok, untuk membuat semacam Al-Quran. Jadi jelaslah bahwasanya I'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran itu terbukti sebab sampai hari ini entah itu golongan jin ataupun golongan manusia tidak mampu membuat semacam ayat Al-Quran. Jelaslah bahwa bagi kita bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa terjaga keasliannya, terjaga kemurniannya sejak diturunkan 14 abad yang lalu sampai sepanjang zaman, sampai nanti akhirnya zaman ini berakhir atau sampai nanti hari kiamat. Kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran ada dua hal atau dua hal yang dianggap sebagai aspek dari kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah dari aspek bahasa atau disebut dengan uslub. Ya. Jadi mukjizat Al-Quran itu bukan hanya isi kandungannya, namun juga bahasanya atau gaya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Jelaslah bahwasanya gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa yang sangat istimewa. Bahkan banyak orang kafir Quraisy yang mereka tertarik dengan Islam, mereka memeluk agama Islam hanya karena mendengar lantunan atau suara atau bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Baru mendengar saja mereka sudah terpesona, mereka sudah tunduk kepada Islam, terlebih lagi dengan isi kandungannya. Banyak sekali ya orang kafir yang semula sangat membenci dengan Al-Quran, ketika mereka mendengar lantunan Al-Quran, maka lembutlah hatinya, kemudian mereka memeluk Islam. Gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa yang sangat istimewa, baik itu komposisinya
nada atau irama yang dipakai, kemudian intonasi atau langgam yang dipakai sangat serasi, sangat sesuai dengan perasaan atau jiwa manusia. Kita bisa membandingkan antara teks tulisan atau bahasa yang bukan Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Ketika kita mendengarnya, tentu gaya bahasa Al-Quran atau bahasa Al-Quran itu langsung menyentuh hati kita. Bahasanya yang sangat istimewa, yang membuat kita terpesona, terlebih lagi jika yang melantunkan dengan memiliki suara yang merdu. Tentu kita merasakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menusuk kalbu, sesuatu yang menyejukkan hati ketika kita mendengar lantunan dari Al-Quran. Maka jelaslah bahwasanya gaya bahasa Al-Quran adalah mengandung mukjizat. Kemudian yang kedua, selain gaya bahasa atau aspek uslub gaya bahasa Al-Quran yang mengandung mukjizat, yang kedua adalah isi kandungannya. Isi kandungan Al-Quran yang sangat luar biasa, yang banyak sekali isi kandungan Al-Quran yang memuat tentang aspek kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya tentang pemberitaan gaib. Ya, banyak berita gaib yang dijelaskan oleh Al-Quran, diuraikan oleh Al-Quran dengan sangat tepat sekali. Maka Al-Quran memberikan data ilmiah yang sangat akurat. Contoh misalnya tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya jasad Fir'aun yang sudah tenggelam itu suatu saat akan ditemukan oleh manusia, kemudian akan menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya. Di dalam surat Yunus ayat 92 disebutkan, "Falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Ya, "Falyauma nunajjika," maka pada hari kami selamatkan jasadmu, maksudnya jasad Fir'aun. Allah yang menyelamatkan, maksudnya menyelamatkan adalah Allah munculkan atau Allah nampakkan jasad Fir'aun itu ketika sudah tenggelam oleh generasi setelahnya, oleh manusia sekarang. Liman khalfaka ayah itu sebagai ayah atau sebagai tanda pelajaran bagi manusia setelahnya. Berarti pelajaran bagi kita semuanya, betapa Allah menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul, manusia yang terpilih untuk menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, akan tetapi sesungguhnya banyak manusia an ayatina terhadap ayat-ayat kami laghafilun. Mereka itu adalah orang yang lalai. Ini tentang bukti otentik bahwasanya Al-Quran menjelaskan pemberitaan gaib atau berita masa lalu yang sangat akurat dan terbukti benar. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kejadian yang akan terjadi di dunia dan akhirat. Contohnya kejadian yang diprediksi oleh Al-Quran. Misalnya tentang kejadian bahwasanya bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Kemudian bangsa Romawi akan menang dari bangsa Persia. Ini diuraikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Rum, ayat 1 sampai 2 disebutkan, Khulibatir Rum, atau ayat lengkapnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun,
Kemudian setelahnya saya kelibut mereka akan menang. Mereka akan menang dari bangsa Persia. Nah, Al-Quran memberikan isyarat ini jauh sebelum kemudian nanti bangsa Romawi menang. Jadi prediksi Al-Quran dengan sangat tepat sekali. Kemudian dengan setelah turun ayat ini, 9 tahun kemudian terbukti benar. Kemudian bangsa Romawi perang mengalahkan bangsa Persia. Maka sungguh sangat benar apa yang diuraikan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang segi ilmiah atau ijazul ilmi. Segi ilmiah atau ilmu pengetahuan yang diuraikan oleh Al-Quran. Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab sains. Al-Quran adalah kitab iptek. Maka apa yang diuraikan oleh Al-Quran, data-data ilmiah itu data yang sangat valid, data yang sangat benar, data yang tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya misalnya bumi berputar pada porosnya, bumi bulat, kemudian pusat tata surya adalah matahari, kemudian proses terjadinya awan, terbentuknya hujan, terbentuknya embriologi atau janin manusia di dalam kandungan itu diuraikan dengan sangat detail di dalam Al-Quran. Jadi jelaslah bahwasanya Al-Quran adalah kitab inspirasi ilmu pengetahuan tentang sains, tentang iptek, dijelaskan oleh Al-Quran dengan data yang sangat valid. Di dalam surat Al-Fusilat atau surat Fusilat ayat 53 tentang bahwasanya Al-Quran adalah kitab ilmiah, dijelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kata Allah, kami nampakkan kepada mereka, kami perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, fil afaq, dari segenap ufuk, fi anfusim, dan kepada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sesungguhnya telah nampak kepada mereka, annahul haq, sesungguhnya apa yang Allah jelaskan adalah benar, apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita adalah hak, mengandung kebenaran. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, anna rabbaka ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Tuhanmu, bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in syahid, Allah adalah maha menyaksikan, Allah adalah sebagai saksi untuk kita semuanya. Contoh dari ayat sains, ayat tentang ilmu pengetahuan dijelaskan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4 tentang sidik jari manusia. Bahwasanya manusia ini memiliki sidik jari yang berbeda-beda, yang tidak sama. Nanti ketika hari kiamat datang, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilihat dari bagaimana sidik jari manusia. Jadi Allah mengidentifikasi atau mendeteksi dari setiap manusia bagaimana amal perbuatannya selama hidup di dunia adalah melalui sidik jari. Di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan ayat 3 sampai 4. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka tidak akan dikumpulkan kembali tulang belulang? Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Bahkan sesungguhnya qadirin, kami mampu untuk qadirina ala an nusawwiya banana, untuk mengumpulkan kembali atau menghidupkan kembali, menyusun kembali banana, yaitu jari jemarinya. Maka dengan tersusunnya kembali jari jemari manusia itu sebagai data sidik jari manusia tentang amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Dan tentang sidik jari manusia ini dipakai dalam ilmu sains tentang mengidentifikasi
identitas seseorang. Misalnya dalam penyidikan misalnya tentang tindakan kriminal itu ditentukan atau dideteksi dari sidik manusia, karena sidik jari manusia itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap manusia, tidak ada yang sama setiap sidik jari manusia. Demikianlah tentang aspek kemujizatan Al-Quran yang bisa kami uraikan. Mohon maaf atas segala kesalahan lisan kami atau tutur kata kami yang tidak tersusun dengan rapi. Mohon maaf segala khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada wahyu Allah, menumbuhkan semangat kita dalam mengkaji Al-Quran, menumbuhkan semangat kita dalam beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.